Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan gambar dalam dokumen. Gambar itu bisa berupa foto, kemudian juga ilustrasi dan sebagainya yang dibuat di luar software InDesign ya. Misalnya ya dari Photoshop, Illustrator maupun foto dari kamera ataupun scan. Nah, sebelum kita masukkan gambar dalam dokumen ini, perlu kita perhatikan bahwa foto atau gambar yang bisa diterima, yang bisa untuk dicetak dan bisa masuk dalam InDesign ini harus foto-foto yang berkualitas tinggi ya, gambar atau foto yang mempunyai resolusi paling tidak 250 pixel per inch. Kemudian untuk format filenya juga harus kita perhatikan yang bisa diterima di InDesign ini untuk mencetak adalah format TIFF, kemudian format EPS, kemudian juga ada format PSD, kemudian AI. Nah, selain itu misalnya GIF itu tidak bisa ya. Jadi jangan sekali-sekali mendesain dengan InDesign untuk tujuan cetak kita gunakan GIF ya atau PNG ya. Jadi jelas tadi hanya terbatas pada TIFF, EPS, PSD, AI. Nah, itu yang paling aman pakai itu. Oke, setelah itu mari kita coba memasukkan ke dalam naskah di sini. Kita akan mencoba menyisipkan ke dalam naskah. Bagaimana caranya? Ya, kita perlu pertama menempatkan dulu gambarnya di mana ya. Kita harus tahu di mana yang akan kita kasih gambar. Misalnya di sini sudah ada keterangan. Nah, kemudian juga nanti gambarnya itu mau seberapa besarnya. Nah, di sini saya menggunakan 2 kolom. Nanti gambar bisa bagi 2 begini ya, 2 kolom, atau nanti bisa satu aja memenuhi 1 kolom ya. Nah, di sini saya akan mencoba dulu yang 1 kolom. Jadi nanti di sini gambarnya sebesar ini ya, meliputi 2 kolom ini. Nanti gambarnya akan besar segini nih. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus scroll dulu naskahnya ini ya, frame naskahnya kita scroll sampai ke tempat dimana gambar itu nanti muncul ya, dua-duanya ya. Ini ada satu lagi, scroll. Nah, jangan lupa kita harus mau lihat gridnya ya, harus pas pada gridnya. Sini gridnya pada ini, garisnya ini. Oke, kalau sudah begini kita masukkan gambar. Bisa dengan shortcutnya adalah Ctrl D. Nah, nanti muncul place ya. Di sini kita bukan impor tapi place ya, atau dari sini juga bisa. Nah, file, place, ini Ctrl D ini sama ya. Nah, itu caranya yang paling aman ya. Jangan menggunakan drag ya. Jadi jangan sampai dari folder di drag langsung ke sini, nanti bisa menyebabkan prosesnya error ya. Paling aman adalah ya menggunakan menu place. Kemudian kalau sudah seperti ini muncul menu place, kita akan mencari gambar tersebut di mana. Nah, misalnya nanti kita akan ambil. Nah, di sini saya misalnya ada gambar. Ini saya mau masukkan, tetapi di sini ternyata kita harus perhatikan formatnya JPEG. Nah, maka kita harus mengubah dulu menjadi TIFF
atau PSD, tergantung kebutuhan. Kalau kita mau bikinnya gambar transparan, maka kita perlu membuat filenya itu PSD. Sekarang kita coba, kita edit dulu. Ini di sini gambar, nah, misalnya ini JPEG, dan kita jangan menggunakan JPEG ya. Kalau kita mau masukkan gambar ke InDesign, jangan JPEG. Kalau misalnya kita menjumpai file JPEG, maka kita harus ubahnya dulu menjadi TIFF. Sekarang kita mencoba mengubah file yang kita punya, tadi masih JPEG, menjadi TIFF. Ya, kita buka dulu Photoshop, kemudian kita pilih gambar yang akan kita masukkan tadi. Ya, misalnya ini, buka aja. Nah, ini kalau sudah, kita langsung aja klik menu images, kita cek. Nah, ini gambarnya terlalu kecil ya. Nanti misalnya kita mau masukkan sini, gambarnya harus yang besar. Ya, ini cek dulu, ini terlalu kecil. Jadi nanti harus kita cek juga. Nah, kalau kita menjumpai gambar kecil, jangan dipaksakan ya. Kita harus cari gambar yang benar-benar memenuhi resolusi yang besar ya. Oke, misalnya saya cari lagi gambar ini. Nah, gambar ini bisa kita dapatkan dari internet. Misalnya masih kecil, ini kelihatan gambarnya kecil ya, jangan dipaksakan ya, buang saja. Nah, jadi kita harus cari gambar yang benar-benar memenuhi ukuran yang besar ya, minimal 250 pixel per inch. Maka kita harus juga cari gambar yang besar. Nah, misalnya kita carinya ekran sosro. Ini contohnya salah satu produk ya, nggak apa ya, ini sebagai contoh. Nah, ini kita cari yang kira-kira besar ukurannya. Nah, coba yang ini. Nah, sebaiknya kita menggunakan foto sendiri ya, kita potret sendiri. Nanti untuk menghindarkan misalnya masalah legalitas ya, jadi biar kita nanti aman, itu sebaiknya ya kita gunakan foto sendiri. Tapi dalam hal ini saya hanya memberikan contoh, jadi saya ambil dari internet. Nah, di sini gambar udah besar ya, kemudian kita langsung aja kita ganti ya. Kita juga jangan sampai menggunakan RGB ya. Nanti kalau kita mendesain untuk cetak itu juga perlu diperhatikan bahwa mode warnanya juga harus CMYK ya, atau grayscale ya. Ini misalnya CMYK atau CMYK ya. Kemudian untuk ubah filenya gimana? Nah, ini kita menyimpannya JPEG ini kan, kita harus simpan dulu, kemudian nanti kita ubah menjadi TIFF. Nah, kita ubahnya di sini, simpan aja. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita ubah, kita bisa langsung masukkan ke dalam InDesign ya, tadi menunya place ya, Ctrl D atau File Place. Nah, kita cari gambar yang sudah kita edit tadi. Nah,
ukurannya sudah besar ya, dan TIFF nih 4 MB ya, dan ini sudah CMYK ya. Oke, kita open, kemudian kita klik aja langsung ya, kemudian akan muncul seperti ini ya. Kita bisa klik drag atau klik langsung ya. Ini saya klik langsung aja dulu, ini saya klik. Nah, kalau resolusinya besar, gambarnya akan besar juga. Tapi ini masalah seperti ini biasanya dialami oleh file yang dari JPEG ya, itu akan besar seperti ini dari internet misalnya. Oke, sekarang kita tinggal ngecil aja di sini. Untuk mengecilkan gambar kita bisa menggunakan menu Free Transform Tool atau pakai, kalau keyboardnya E ya, macet huruf E. Kemudian kita kecilkan. Nah, pas kita kecilkan jangan sampai gepeng seperti ini salah ya. Jangan sampai gambar itu gepeng ya, atau seperti ini sama ya, gepengnya arahnya beda. Nah, kita harus membuat gambar ini harus konsisten ukurannya. Nah, maka kita harus mencet shift pada keyboard ya. Keyboard kita dipencet shiftnya itu barengan sambil menghasilkan ini, sambil shiftnya dipencet di keyboard ya, supaya gambarnya tidak gepeng. Nah, kalau kita sudah membentuknya seukuran marginnya ya, jadi ini karena kita buatnya besar gini, maka harus pas pada marginnya, kliknya gini, dan kita bisa menghasilkan misalnya ya, ini kita mau misalnya ya, mau mengatur ketinggiannya, ini barnya misalnya biar sampai di sini, sampai di margin sebelah kanan, tetapi ketinggiannya akan saya kurangi. Nah, di sini ada dua pilihan alternatif. Kita bisa memotongnya dari Photoshop ya, seberapa, atau dari sini langsung kita bisa memotongnya. Nah, di sini kalau kita klik gambar itu, kita bisa menggunakan dua pilihan. Yang pertama kita klik frame-nya. Jadi seperti naskah tadi ada frame ya, warna biru ya. Kalau kita lihat, saya sembunyikan dulu gridnya biar lebih jelas. Nah, ini kita lihat ada frame warna biru. Ini berarti naskahnya masuk dalam frame. Kemudian gambar ini juga saya klik warna biru. Nah, kalau kita klik dalamnya, kita lihat warnanya orange. Kalau kita menggunakan toolnya selection tool, kita klik gambarnya akan muncul warna biru ya, karena kalau kita menggunakan selection tool nanti yang kepencet adalah frame-nya. Kalau kita menggunakan direct selection tool di bawahnya ini, maka nanti yang terpencet adalah kontennya yang warna kuning ini. Kalau kita coba dulu ya perbedaannya ya, misalnya kita gunakan dulu yang direct selection tool, kita klik ini berwarna orange di sini. Kalau kita geser sebelah sini, maka dia akan gepeng seperti ini. Tapi kalau kita klik yang selection tool, kita klik warna biru ini, kalau kita geser dia tidak akan jadi gepeng, hanya terpotong. Nah, jadi ada dua pilihan tersebut. Ini misalnya saya potong aja, saya menggunakan yang direct selection tool. Kemudian saya akan menggunakan selection tool, kemudian saya menggunakan direct selection tool untuk mengatur ketinggiannya ya, menggeser aja. Nanti kontennya kita bisa geser-geser seperti ini. Nah, ini misalnya saya geser kontennya. Kita juga bisa menggunakan keyboard. Oke, kalau sudah, klik aja di luar, kemudian kita nyalakan lagi gridnya menggunakan keyboard W itu ya, pencet W, huruf W pada keyboard. Nah, sekarang kita sudah atur, ini saya pasang pada gridnya ya. Nah, sekarang di sini untuk nama gambar, judul gambar ini akan saya buat di tengah sini. Ya, maka di sini akan saya klik aja langsung ya, klik ini, kita ambil yang gambar iklan teh botol ini ya, gambar 22 ini,
saya klik aja, kemudian saya drag di sini, saya share sampai gambarnya itu keluar, sampai tulisannya keluar ya. Nah sudah, kemudian ini saya kecilkan lagi. Nah kita lihat ini sudah keluar di sini. Kemudian ini akan saya teruskan ke bawah, jadi ini terusnya ke bawah sini ya. Nah, ini kita klik aja di sini ujungnya sini sampai muncul naskah seperti ini kursornya, kita klik di sini. Nah jangan khawatir misalnya di sini kok terpotong-potong ya, tidak masalah ya. Nah di sini nanti kita bisa meneruskan seperti ini. Nah ini saya delete, ini saya teruskan dari sini aja. Ini kontak botol itu di sini ya. Ini kita klik atasnya sini. Nah urutannya dari sini, urutannya ya, urutan naskahnya ya, bacanya dari sini, kemudian mengalirnya ke sini. Jadi ada flow-nya ya, flow untuk frame naskah itu dari sini ngalir ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke atas sini, baru ke sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai terbalik ya. Nah di sini saya sudah masukkan gambar untuk posisi naskah di sini. Nah seperti ini. Kemudian kita juga bisa masukkan gambar untuk ini kan posisinya kan satu kolom ya. Nah kita akan masukkan gambar untuk pembagian 2 kolom, jadi nanti salah satu dari sini atau ini ya. Nah ini saya gambar akan saya masukkan ke sini, tapi di sini sebenarnya tidak tepat ya, apa untuk potongannya ya. Oh ya, ini ada sumbernya, sumber ini masuk dari gambar sini, ada sumber gambar ya, misalnya ini ada sumber gambar, maka dia maksudnya harusnya di bawah judul gambar ini ya. Coba saya masukkan dulu. Nah ini akan saya klik untuk paragraf stylenya gambar seperti ini. Nah di sini misalnya ada gambar kedua yang akan saya taruh ya di sini. Ya, nanti karena ini gambar di sini, keterangannya nanti gambar bisa disamping ini ya, kalau disamping ini bisa. Ya. Ini kan gambar dua-dua di sini besar gini. Nanti di sini saya akan buatnya kecil, ya, 2 kolom ini bagiannya. Maka nanti ini akan saya taruh di sini aja. Nah, coba sekarang ini coba saya scroll dulu. Sekarang saya masukkan gambar ya, kecil nggak masalah. Nah, saya harus cek dulu gambar itu apakah sudah aktif. Nah gambar mobil ini misalnya, saya udah ini sudah LPSD ya, saya ubah dulu menjadi TIFF, modnya udah, kita tinggal simak aja menjadi TIFF. Nah ya mobil atau misalnya yang lain ada.
Oke, saya tutup. Sekarang kita masukkan ke dalam InDesign-nya ya, sama ya, place file, place atau Ctrl D, kemudian pilih gambarnya. Ini PSD bisa atau TIFF juga bisa. Nah, tadi kita bisa langsung klik aja keluar gambar, atau kita bisa klik sambil drag, tapi sambil pencet shift ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini misalnya saya kasih di sini gambar mobilnya. Klik sambil drag, tapi harus pencet shift ya biar rapi. Nah, sekarang kita coba. Ini karena gambarnya ini sebenarnya di sini, ini saya akan geser ke bawahnya sini. Nah, ini akan saya pindah posisinya. Nah, ini misalnya dia gambar ikut sini, supaya dia lepas dari sini kita harus cut ya. Ini kalau misalnya ini posisi gambarnya emang berbeda ya naskahnya, ini kita bisa memindah ya. Ini kan cuma keterangan gambar, kita bisa cut aja. Nah, kalau kita cut nanti otomatis ini geser, ini kita kembalikan ke sini. Nah, kita cari sebelah mana yang tepat untuk naskahnya itu. Ya di sini ya. Kita taruh di sini gambar tulisan tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, kadang kita perlu juga menggeser-geser naskah seperti itu. Tidak masalah ya. Nah, ini untuk mengedit naskahnya kita harus mengklik dalamnya sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, ini teknik masukkan gambar langsung ke dalam naskah. Kemudian kita juga punya ada teknik yang lain. Saya kasihkan contoh aja, ini ke halaman yang kosong aja. Ya, saya buat halaman baru ini misalnya. Nah, saya juga bisa masukkan gambar dengan bantuan membuat shape dulu ya. Ya, misalnya kita membuat kotak ya, kotak sesuai gridnya di sini. Nah, contoh aja ini. Nah, kotak ini nanti akan saya tempatkan gambar ya. Ya, kita tinggal klik aja, klik, kemudian kita Ctrl D to place, kita cari gambar yang akan kita masukkan, maka gambar tersebut akan masuk dalam frame kita ya, kotak ini. Coba yang satu lagi. Atau kita bisa menggunakan bentuk yang lain ya, misalnya lingkaran. Nah, kita bisa masukkan gambar juga dalam lingkaran, walaupun gambarnya yang aslinya kan kotak ya, nggak ada yang melingkar. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan shape, bantuan shape ini enaknya adalah kita bisa membentuk
sesuai kehendak kita, ya menggunakan shape-nya mau bentuk apa, nanti gambarnya akan masuk situ mengikuti frame gambar dari itu. Dan kemudian kita juga bisa mengatur ketebalan garisnya dan juga warnanya ya. Nah, kemudian untuk transparan, nah di sini juga kita bisa masukkan gambar transparan. Saya akan kasih aja contoh ya bagaimana gambar transparan. Nah, saya di sini hanya punya gambar transparan yang gambar mobil tadi ya. Tidak masalah, kita coba masukkan aja. Gambar transparan itu misalnya kita akan gunakan sebenarnya untuk background ya. Atau nanti kalau kita mau gambar kita bertumbuk ya, kita bisa menggunakan gambar transparan menggunakan PSD ya. Saya kasih contoh aja lah, kita nggak masukin naskah tapi di sini aja saya hanya akan menunjukkan bagaimana membuat gambar transparan ya. Kita please aja, kita cari yang formatnya PSD, jadi yang bisa transparan PSD dan AI ya. Ini ada. Nah, kita langsung klik aja di sini. Yang kita lihat seperti ini transparannya. Nah, itu aja ya. Demikian saya kira untuk latihan memasukkan gambar sudah cukup. Silakan dipelajari, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.